Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini dan selamat hari apa guys? Hari Senin. Ya, jangan salfok gayanya memang kayak gembel karena bangun tidur bukan langsung ngopi atau ngerokok, tapi kita harus ke kos ngos-ngosan bersih-bersih ya, maklum guys, maafkan babu ini ya kan. Nah, jadi kita mau bahas lagi Bitcoin karena tadi malam udah TP1 ya, plan aku ya, bukan plan kalian, plan aku TP1 dan potensi yang akan ditimbulkan. Ya, so far kalau kita perhatikan hari Senin ini anteng adem ayem gitu ya. Nah, karena biasanya ya sesuai yang aku bilang, kalau hari Seninnya koreksi itu aku malah seneng, atau manipulasi dari Senin tuh aku seneng. Kenapa? Karena malamnya US Open itu biasanya ngepam sampai hari Jumat atau Sabtu. Tapi kalau biasanya Seninnya adem ayem, anteng-anteng aja ya, wah aku nggak yakin minggu ini kita masih bullish gitu. Ada kemungkinan minggu koreksinya itu seminggu atau ya sekitar 4 atau 5 hari kayak gitu. Memang nggak ada patokan pastinya. Cuman ya kalau Senin nggak manipulasi, aku lebih prefer ke arah dia akan koreksi di minggu ini kayak gitu. Ya memang nggak ada ilmu pastinya, tapi ini bukan cocok lagi ya, historical. Karena aku udah selalu mempelajari setiap hari Senin. Karena orang biasanya hari Senin tuh biasa aja, tapi kalau aku ini kayak ibaratnya Senin ini musuhku gitu. Oke, langsung saja kita ke chartnya. Oke guys, ya BTC udah TP1 ya, plan aku, dan sayangnya tidak ter-TP jadi SL entry lagi ya, nggak cuan jadinya ya, hitungannya ya bukan minus, pakpok ya. Nah memang biarpun dia di TP1, tapi karena aku tertidur jadi aku nggak sempat, dan dia udah naik lagi. Waduh, kacau juga nih, padahal tadi malam udah running ya, aku tinggal tidur tuh waktu 935 ya, waktu masih turun ya. Aku bilang wah kenceng nih, minimal dia akan ke sini harusnya ya, minimal akan ke 926, tapi ternyata dia cuman sampai 928 ya. Nah bisa kalian lihat dari plan yang ini ya, target aku dia turun ke sini nih, area ini dulu, baru kalau mau mantul silakan gitu. Nanti biar kita reset up lagi untuk short lagi kayak gitu sebenarnya. Tapi ternyata dia tidak ngehit ke sana dan tiba-tiba langsung wick hijau. Kalau udah wick hijau artinya adalah strong bullish ya, kita nggak bisa lawan, dan itulah dia gitu marketnya ya. Nah terus juga kalau kita perhatikan mana ya. Nah ini Ethereum tadi malam ya, Ethereum juga aku short ya, dan Ethereum itu sempat running ya, kurang lebih sekitar 2,4%. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah dia cepat banget naiknya dan dia meninggalkan wick merah. Nah kalau wick merah di bawah udah pasti akan terjemput karena dia adalah hutang gitu ya. Cuman BTC-nya nggak wick merah bos ya, BTC-nya tuh wick hijau gitu. Kalau Ethereum aku yakin ya bentar lagi lah, mungkin 2-3 hari lagi dia bakal revisit atau mengunjungi itu area itu lagi untuk bayar hutangnya ya. Udah pasti the week theory ya udah valid 80%, dan bahkan orang di Twitter itu belajar sama aku the week theory karena aku belajar juga sama orang Twitter, dan orang itu sekarang nggak pernah ngepost lagi guys. Kalau nggak salah itu orang India kayak gitu. Dulu waktu 2023 wah tiap hari tuh aku sampai pasang notif khusus untuk dia, analisa dia, karena dia ngupload. Kalau sekarang udah aku nggak pernah lihat lagi ya, dia ngepost udah lama banget, terakhir itu di 2024 kemarin kayak gitu ya. Nah jadi pertanyaan selanjutnya, bang ini mau kemana gitu. Kalau aku jujur ini bias aku tuh masih bearish. Kenapa? Karena ini belum merefleksikan suatu tren yang mengalami penurunan. Dan kalau kita perhatikan dari daily ya, dia udah reject di demandnya kayak gitu ya. Itu kurang lebih kayak gimana ya modelannya ya, nggak ada contoh ya guys ya, di sini nggak ada contohnya ya, nggak ada contoh. Nah ya bisa dibilang model kayak gini kan, tak kemudian dia dibalas nih sama nih ya, tak kemudian satu candle merah panjang. Nah habis itu pasti dia akan naik lagi untuk menjemput liquidity atau membentuk lower high-nya kayak gitu ya, baru dia akan melanjutkan penurunan kalau dia turun. Tapi kalau nggak turun ya udah gitu. Tapi rational target kalau secara daily ini memang area 90.000 ini area yang paling masuk akal untuk dia retest sebelum dia melanjutkan kenaikan entah ke berapa gitu ya. Aku nggak bilang ya kita akan ke 100.000, tapi itu panah lubang ya, itu kan apa ya, ininya aja, perceptionnya kalau kita bakal naik ya, entah naiknya sampai berapa ya aku belum ukur juga. Yang penting aku harus tahu dulu dia koreksinya sampai berapa, dan setelah koreksi sampai berapa kita bisa tarik swing high dan swing low-nya, dan dapatlah di situ angka Fibo-nya untuk kita lihat kemana target selanjutnya ya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Oke, nah jadi guys nggak banyak juga yang mau aku kasih, cuman ini
resist ya, atau supply daily, yang mana daily itu agak sedikit tebel biasanya. Jadi kita harus sedikit waspada dan jaga-jaga, siapa tahu ada rejection yang cukup gede. Tapi kalau nggak ada, ya artinya bagus saja, dia koreksi just for retest and then dia bisa up lagi. Udah sesimpel itu ya, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video, bye bye.